Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya, Raya, akan berbagi informasi atau latihan mengenai tes wawasan kebangsaan, CPNS maupun sekolah kedinasan. Dan submateri kali ini adalah pilar negara, spesifiknya di Pancasila. Kita mulai soal nomor 1. Instruksi Presiden yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara dikeluarkan pada tahun berapa? 45, 59, 66, 68 atau 82. Kalau ini hafalan banget ya pemirsa. Mau tidak mau kalian harus hafalkan. Nah, kalau kalian buka buku atau search di Google, itu jawabannya 1968. Nah, pada tahun tersebut Presiden mengeluarkan impres tentang panduan mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara itu ada di impres tahun 68. Yang kedua, semakin majunya perkembangan teknologi juga dapat meningkatkan tindakan radikalisme. Radikalisme tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa berbentuk teror SMS. Hal ini sangat marak terjadi di Indonesia belakangan ini, yang mana penipu meminta transfer uang sebagai syarat memperoleh undangan berhadiah. Ini merupakan pelanggaran sila ke di opsinya tidak mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, tetapi simbolnya. Dan kalian pasti tahu lah ya, atau mungkin ada yang tidak tahu. Kalau tidak tahu harus ditahu ya. Kalau sila ke-1 itu bintang, kedua itu rantai emas, ketiga itu pohon beringin, keempat itu kepala banteng, kelima itu padi dan kapas. Kadang juga biasa lebih spesifik, kalau padi dan kapas itu padinya berwarna kuning sama hijau, terus kapasnya putih seperti itu. Ada yang lebih spesifik biasanya. Fokus ke soal maraknya penipuan SMS itu melanggar sila ke berapa? Perbedaan sila kedua dengan sila kelima itu, kalau sila kedua ini fokus untuk kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini ruang lingkupnya biasanya individu, mayoritas ini lingkupnya individu. Tetapi kalau keadilan sosial di sila kelima ini, sasaran objeknya itu luas, cangkupannya luas. Dalam sektor kelompok yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas. Jadi bukan sekedar satu atau beberapa individu saja di dalamnya, tetapi banyak. Jadi jawabannya adalah padi dan kapas sila kelima, karena penipuan SMS ini melanggar sila keadilan sosial, ya, di mana di salah satu butirnya adalah suka bekerja keras. Berarti kalau melanggar SMS, melakukan penipuan itu artinya orang tersebut tidak suka untuk bekerja keras, pemirsa, untuk menyambut hidupnya. Dan menggunakan tipu-tipu daya itu merupakan bentuk suatu kejahatan di bidang hukum. Seperti itu. Lanjut nomor 3, Pancasila digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan salah satu pelaksanaan Pancasila sebagai apa? Nah, kalau Pancasila digunakan sehari-hari, berarti Pancasila itu sebagai objeknya pemirsa, karena dilakukan sehari-hari, objek berperilaku. Dan ini agak hafalan ya, jadi kalian harus bisa membiasakan soal-soal seperti ini pemirsa, karena di TWK itu tidak semuanya hots, kadang juga ada yang load pemirsa.
Soal nomor 4, peristiwa Sampit merupakan catatan hitam atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini berujung pada tragedi berdarah berupa pembantaian yang mengakibatkan lebih dari 500 kematian. Peristiwa Sampit tersebut merupakan pelanggaran nilai dalam Pancasila, yaitu nilai apa? Ini tidak menanyakan tentang sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalau sila ini sila kedua, tetapi ini tentang nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila ini ada 3, nilai kerohaniaan, vital, sama material. Nah, kalau untuk sampai ini kan tentang pembantaian manusia yang saling baku bunuh kan pemirsa. Jadi itu melanggar nilai-nilai kerohaniaan, di mana dalam kerohaniaan itu dalamnya itu termasuk kemanusiaan, seperti itu pemirsa. Jadi jawabannya adalah nilai kerohaniaan. Soal nomor 5, keberadaan nilai-nilai Pancasila dapat diperas menjadi sebuah ekasila. Ekasila itu satu sila saja yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, dikenal sebagai gotong royong. Ini sempat viral di beberapa media massa, baik itu elektronik maupun sosial media. Banyak yang kontra, jadi tidak bisa diperas-peras begitu, dari 5 sila jadi 3 sila menjadi 1 sila. Nah, kalau eka sila itu 1 sila ini bisa diperas menjadi gotong royong. Itulah pemirsa nomor 6. Nilai sosial budaya masyarakat yang digali dan dikonsepsikan ke dalam Pancasila sebagai the 5 principle of Pancasila merupakan hakikat ilmu filsafat dalam dimensi finalis, materials, formalis, otopis, efisiensi. Nah, ini jawabannya materialis. Materialis ini adalah sebuah Pancasila itu diambil dari budaya atau masyarakat itu sendiri yang ada di situ pemirsa. Jadi material atau bahan-bahan Pancasila itu dibuat dari lingkungan itu sendiri yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa sosial budaya semacam itu. Itu namanya materials. Terus ada nanti finalis, seperti itu. Ada juga instrumental, seperti itu pemirsa. Nah, kalau yang ditanyakan ini yang digali dari masyarakat itu sendiri, berarti itu adalah material. Next, nomor 7, karya bersama dari hasil konsensus untuk membentuk dasar negara Pancasila adalah kebanggaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, Pancasila dapat dijadikan sebagai titik temu untuk menjaga keutuhan NKRI. Tindakan yang tepat dalam menyingkapi Pancasila tersebut adalah ini konsensus. Konsensus ini adalah musyawarah mufakat, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau di Pancasila itu musyawarah mufakat, konsensus, di mana dalam konsensus ini banyak orang. Jadi tindakan yang tepat untuk menyikapi Pancasila dalam halnya kaitan dengan konsensus itu saling menghargai. Kalau tidak ada saling menghargai, maka tidak akan ada namanya mufakat pemirsa. Jadi jawabannya adalah menghargai sesama untuk menciptakan konsensus, musyawarah mufakat, seperti itu ya. Nomor 8, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum. Ini bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini gampang ya, ini tentang demokrasi. Berarti untuk mencapai demokrasi yang ideal itu harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Jadi jawabannya sila keempat, bukan dengan pengerusakan fasilitas umum seperti itu. 9. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir, salah satunya dalam bentuk pendidikan, yaitu dengan cara apa? Radikalisme. Jadi kita butuh pendidikan Pancasila.
Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. Kalau Pancasila sudah menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari itu, maka hal-hal remeh-temeh seperti ini bisa teratasi dengan mudah. Radikalisme bisa diminimalisir sebanyak mungkin, diminimalisirnya ya pemirsa, karena kita tidak bisa menolkan radikalisme kalau menurut saya, karena pasti ada sepersekian persen radikal. Jadi dengan adanya pendidikan Pancasila terus-menerus itu akan membentuk wawasan bangsa dan karakter. Apa bedanya dengan pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran? Jadi Pancasila itu tidak hanya melulu dijadikan dasar atau sumber pembelajaran, tetapi harus bisa meresap ke dalam tubuh seseorang tersebut, sehingga lama-kelamaan akan membentuk karakter dan wawasan kebangsaan yang tinggi. Seperti itu pemirsa. 10. Ideologi yang bersifat terbuka yang dimiliki negara Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara yang dinamis dan kritis dalam menyikapi berbagai isu dunia dalam rangka pembangunan nasional. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat terbuka. Bukanlah terbuka tanpa batas, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya dan tidak boleh dilanggar, yang bukan implementasi dalam batas-batas tersebut. Kalau ada soal bacaan panjang ini, kalian bisa membacanya dengan cepat ya pemirsa, atau bisa kalimat pertama saja terus kalimat terakhirnya seperti apa pemirsa. Jadi yang diminta ini adalah bukan implementasi batasan-batasan tersebut, berarti yang salah pemirsa. Cari yang negatif di statementnya. Kalau A, pada KTT ASEAN ke-35, Presiden Jokowi menegaskan dan mendorong terciptanya kondisi Indo-Pasifik yang aman, bebas, damai, saling menguntungkan dan mewujudkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang sudah disepakati negara-negara ASEAN. Yang B, kayaknya ini positif ya. Pada KTT ASEAN ke-35, Presiden menegaskan dan mendorong terciptanya. Ya, ini positif. B. Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremis berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Ini positif. Yang C. Peran negara yang melindungi dan menghormati setiap individu sehingga membebaskan mulai dari agama, politik, ekonomi para individu masyarakatnya. Nah, ini terkesan positif tetapi ada negatifnya. Kenapa? Kita baca baik-baik lagi. Peran negara yang melindungi dan menghormati setiap individu sehingga membebaskan mulai dari agama, politik, ekonomi para individu masyarakatnya. Kalau terlalu dibiarkan ekonomi, ini bisa mengarah ke liberal pemirsa. Kalau membebaskan semua agama, kita bukan negara sekuler, bukan juga negara agamis, jadi harus tetap ada batasan-batasan dari pemerintah pemirsa, seperti itu. Yang D, pejabat yang ditangkap karena melakukan tindakan korupsi sehingga melanggar Pancasila, ini benar. E, Pancasila merupakan suatu dasar negara yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tahu mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara sehingga kita semua tahu jika Pancasila berjalan selaras dengan kehidupan Indonesia. Berarti jawabannya ini C pemirsa, karena negara tidak boleh terlalu membebaskan rakyatnya dari segi agama, politik, ekonomi, individu masyarakatnya. Tetap harus ada batasan-batasannya. Seperti itu. Kalau ditanya 11 terakhir ya, kita 11 saja. Keterkaitan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berarti Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dasar artinya basic.
Berarti semua peraturan-peraturan hukum ini bersumber dari hukum, pemirsa. Undang-Undang Dasar sendiri saja 45 ini berdasarkan Pancasila. Namun kalau sebagai dasar hukum ini harus tertuang lebih spesifik ke Undang-Undang Dasar 1945, pemirsa. Yang terbaru yang sudah di amandemen keempat. Kalau dari sumber hukum itu Pancasila, kalau dasar hukum itu berarti Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja dulu ya 11 soal yang kita bahas tes wawasan kebangsaan untuk CPNS maupun sekolah kedinasan. Kalau kalian rasa cara saya menjelaskan terlalu cepat, kalian bisa atur speednya menjadi speed 0,5 saja ya pemirsa, supaya kalian bisa lebih mengerti, atau bisa kalian pause supaya lebih tangkap apa yang saya katakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Bye bye.